Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riyandana Muhammad Faris dengan MV 132109. Di sini saya mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah bisnis analisis. Data yang saya kerjakan pertama kali yaitu linear regression. Di sini sudah ada di sini sudah ada data duration dan skor. Anggap saja ini durasi atlet untuk berlatih. Misal di sini seorang atlet melakukan latihan dengan durasi 1 jam, maka akan mendapat skor 76. Kemudian jika latihan dengan durasi 5 jam, maka akan mendapat skor 94. Selanjutnya di sini saya akan memberi nama duration ini sebagai variabel X dan skor ini sebagai variabel Y. Nah, dari data ini kita akan mencari koefisien of slope atau garis miringnya untuk mencari prediksi. Koefisien of slope sendiri rumusnya yaitu sama dengan Lines. Kemudian kita blok yang skor Y, titik koma, kita blok yang skor duration X, titik koma lagi, lalu klik yang true, titik koma, klik yang false, lalu tutup dengan kurung, enter. Maka akan muncul hasilnya 5,250 sekian. Kemudian untuk mencari coefficient of intercept-nya, kita blok dulu semua datanya, lalu kita pergi ke insert, lalu kita pergi yang charge, dan pilih yang scatter. Untuk memunculkan garisnya, kita klik yang titik ini, titik biru ini, kemudian klik kanan, dan klik yang add red line. Maka akan muncul garisnya, dan untuk memunculkan rumusnya, kita centang yang display. Kita perbesar terlebih dahulu. Agar mudah dilihat, kita beri warna dulu garisnya ini. Kita beri warna yang merah, biar lebih cerah. Nah, maka akan muncul coefficient of intercept-nya yaitu Y sama dengan 5,2503 kali X plus 67,162. Jadi coefficient of intercept-nya yaitu 67,162. Nah, dari rumus yang sudah muncul ini, kita bisa memprediksi durasi seorang atlet dalam berlatih selama 6 jam, 7 jam, dan seterusnya. Di sini kita pakai rumus yang ini, Y sama dengan ini. Kita tulis sama dengan 5,2503 dikali dengan X-nya ini merupakan durasi latihan seorang atlet. Di sini ada 6. Kemudian ditambah dengan 67,162. Lalu klik enter. Tinggal kita drag ke bawah. Jadi durasi seorang atlet dalam berlatih selama 6 jam yaitu 99 skornya. Kemudian selama 4 jam yaitu skornya 88. Selama 7 jam 104 dan sampai 8 jam skornya 109. Seperti itu. Sekian presentasi mengenai data linear regression. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan mengerjakan data UAS Business Analysis. Yang kedua mengenai linear regression hypothesis testing. Nah, di sini sudah ada datanya. Bisa dilihat di sini iklan radio merupakan X1, kemudian di kita marketing X2, dan iklan koran X3, dan keputusan pembelian yaitu Y. Nah, dari data ini kita bisa mengerjakan menggunakan data analisis, kemudian pilih yang regression. Kalau klik OK. Kemudian untuk mengisi yang input Y-nya ini kita blok terlebih dahulu keputusan pembelian, dan input X-nya kita blok dulu yang X1 sampai X3. Lalu kita centang yang label dan klik OK.
maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, di sini akan muncul ada regression statistik, kemudian ANOVA, kemudian kita bisa melihat dari R-square-nya terlebih dahulu. Kita beri warna. Nah, kemudian kita lihat juga signifikan F-nya bersifat simultan atau mempengaruhi variabel Y. Ini. Selanjutnya kita lihat variabel X mempengaruhi variabel Y secara parsial. Hal ini bisa dilihat pada P-value-nya. Parsial dalam hal ini diartikan sebagai terpisah. Kita beri warna. Kemudian kita bisa melihat hubungannya apakah positif atau negatif. Bisa dilihat pada kolom, bentar. Nah, hubungannya positif atau negatif bisa dilihat pada kolom yang ini. Kolom ini menunjukkan bahwa tidak ada yang min, artinya hubungannya positif. Kita beri warna terlebih dahulu. Nah, dari R-square ini kita dapat menginterpretasikan data seperti ini. Pertama-tama kita buat kolomnya terlebih dahulu. Jika sudah, make and center. Lalu kita tuliskan di sini. Dari nilai R-square menunjukkan nilai sebesar 0,5705 sekian atau sebesar 57,05%, yang berarti adalah bahwa variabel keputusan pembelian Y dalam penelitian ini sebesar 57,05% dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan X3 yang ada dalam penelitian. Sedangkan sisanya 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Bisa dilihat R-square-nya yaitu 0,5705 atau sebesar 57,05%. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menginterpretasikan data yang ANOVA ini, kita terlebih dahulu membuat kolom. Lalu make and center. Dan kita ketikkan di sini. Dan seperti ini dilihat dari tabel ANOVA didapatkan nilai signifikan F adalah sebesar 0,4636 sekian, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan, ketika variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menginterpretasikan data yang ini, kita buat kolom terlebih dahulu. Selanjutnya make and center. Dan kita ketikkan interpretasinya. Interpretasinya yaitu iklan radio X1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,197 dan nilai p-value sebesar 0,4641, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Yang kedua, digital marketing X2, variabel digital marketing X2 memiliki nilai koefisien sebesar 26,870 dan p-value sebesar 0,007, yang mana lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Yang ketiga, iklan koran X3, variabel iklan koran atau X3 memiliki nilai koefisien sebesar 1,599 dan nilai p-value sebesar 0,637, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Seperti itu. Nah, jika sudah interpretasinya, kita kembali lagi ke sheet 1.
Lalu kita blok datanya dan kita salin ke dalam SPSS. Kita copy dan kita salin ke dalam SPSS. Nah, untuk bagian variabel view-nya kita ubah menjadi X1, X2, X3, dan Y. Kemudian yang label ini kita isi dengan iklan radio. Kemudian yang ini digital marketing. Dan yang ini iklan koran. Dan yang terakhir ini kita isi dengan keputusan pembelian. Langkah berikutnya yang X1 sampai X3 ini kita ubah menjadi scale semua. Scale. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita kembali lagi ke data view. Lalu kita klik yang analis. Dan kita pergi ke regression. Lalu klik yang linear. Nah, di sini akan muncul dependent dan independent. Dependent sendiri kita pindahkan ke pusat pembelian. Kemudian yang independent kita masukkan yang X1, X2, dan X3. Lalu kita pergi ke statistik dan centang yang collinearity diagnosis dan continue. Jika sudah, untuk selanjutnya kita klik yang plots, kemudian yang Y-nya ini kita pilih yang S-receipt, kita masukkan, dan yang X-nya ini kita isi yang Z-pred. Kita masukkan, lalu yang ini histogram sama normal probability ini kita centang semua, terus continue. Kemudian yang save ini kita klik yang understand, lalu continue, dan klik OK. Maka akan muncul hasil datanya seperti ini, di mana dependent variabelnya ini gambarnya menunjukkan menyebar secara berdekatan atau tidak menyebar di pojok atau kemana-mana, yang menandakan bahwa data ini bersifat normal atau baik. Kemudian jika kita lihat dari koefisiennya, bisa dilihat di sini variabel iklan radio, digital marketing, iklan koran, collinearity toleransinya lebih besar dari 0,1, di mana hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel ini tidak saling berkolerasi atau hanya berfokus pada mempengaruhi keputusan pembelian. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya di sini saya mengerjakan data Excel yang ketiga, yaitu mengenai logistik regression. Untuk pengerjaan yang ini, kita blok dulu terlebih dahulu datanya, lalu kita copy pastekan ke dalam aplikasi SPSS. Kita copy, lalu kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS. Kita copy paste di halaman SPSS ini. Kemudian jika sudah, tinggal kita pergi ke variabel view-nya, dan kita ubah yang name ini menjadi subscribe. Kemudian yang ini kita ubah menjadi X atau umur. Kemudian yang ini kita ubah menjadi income. Kemudian untuk selanjutnya, desimal ini kita ubah menjadi 0 semua. Lalu di bagian value-nya kita isi, value subscribe kita isi, 0 sama dengan labelnya no subscribe.
kita tambahkan. Kemudian 1, labelnya kita isi subscribe. Tambahkan, lalu klik OK. Kemudian yang bagian ini kita ubah menjadi subscribe, kita ubah menjadi nominal. Dan yang ini, bagian ini kita ubah menjadi scale. Income juga kita ubah menjadi scale. Lalu jika sudah, kita kembali lagi ke data view. Dan kita pergi ke analis. Lalu kita pilih yang regression. Dan kita pilih yang binary. Akan muncul seperti ini. Dan tinggal kita masukkan yang dependent, yaitu subscribe. Kemudian covariance-nya kita masukkan yang egg dan income. Lalu untuk bagian save-nya ini kita centang yang probabilities dan group membership. Lalu oke. Continue. Kemudian bagian option kita centang yang classification plots, Hosmer, Chase Wish, correlation, interaction, dan bagian CI-nya ini bisa centang boleh tidak. Continue. Lalu klik OK. Oke, selanjutnya di sini sudah muncul datanya seperti ini, di mana kita bisa melihat bahwa cash proses summary atau jumlah total datanya ada 407, kemudian di bagian blok 0, totalnya itu 553.797, jika kita bandingkan dengan blok satunya, yaitu 514,918, maka dapat diartikan bahwa data ini sudah bagus. Kemudian apabila di bagian variable not in the equation ini X dan income-nya 0,004, di mana lebih kecil dari 0,05, bahwa menandakan arti umur atau usia dan income berpengaruh terhadap subscribe. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mengerjakan data UAS yang terakhir, yaitu mengenai machine learning. Nah, berikut adalah data machine learning. Dan di sini ceritanya saya akan melakukan rekrutmen karyawan baru karena saya di sini sebagai manajer sumber daya manusia. Bisa dilihat di sini saya sudah mendapatkan data mengenai 100 data karyawan lama yang sudah dites berdasarkan IQ, Genzir, sampai performa. Kemudian di sini saya juga mendapatkan 15 data calon karyawan baru yang telah diseleksi berdasarkan IQ sampai apakah karyawan tersebut merupakan fans Algita Hair. Nah, setelah tes tersebut, di sini saya akan memprediksi performa yang dimiliki calon pendaftar karyawan tersebut dan nantinya akan direkrut untuk bekerja di perusahaan. Nah, dalam proses perekrutan sendiri tidak didasarkan pada asumsi belaka, namun dilihat dari atau direkrut berdasarkan data yang sudah ada. Bisa dilihat di sini ada variabel view-nya, di mana variabel view ini terdapat variabel independen, yaitu IQ, Gender, teliti, personality, pengalaman kerja, gelar, mat, dan face audita hair. Kemudian variabel dependennya yaitu performa kerja. Nah, di sini saya akan mencari seberapa sih performa kerja dari 15 calon karyawan baru. Maka di sini saya akan menggunakan analis. Kemudian pilih yang neural network dan pilih yang multiplier. Selanjutnya di sini variabel dependennya kita isi skor kinerja karyawan atau performa. Kemudian di bagian covariates-nya kita isi dengan IQ, Gender, sampai facial detail. Lalu klik OK dan bagian
partitionnya ini kita abaikan. Kemudian bagian arsitekturnya kita abaikan, bagian training juga kita abaikan, dan bagian output kita centang yang independent variable importance analysis. Kemudian bagian save-nya kita centang yang save predicted value. Bagian export kita abaikan, option kita abaikan, dan klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Bisa dilihat di sini ada untuk training 76%, kemudian untuk testing 24%, dan di sini ada 15 tapi persennya 0 karena 15 ini yang akan kita prediksi. Kemudian bisa dilihat di bagian sini model sumarinya untuk training kemungkinan besar prediksinya salah sebesar 51,3%, artinya sangat besar. Prediksi ini salah. Kemudian di bagian testing sebesar 66,7% atau bisa dinilai akurasinya sangat lemah. Kemudian di bagian independent variable bisa dilihat variabel mana yang paling penting. Itu yang pertama itu ada IQ, kemudian yang kedua pengalaman kerja. Jadi karena akurasinya yang bagian prediksi ini sangat lemah, maka kita akan mengulangi dengan cara menghilangkan variabel-variabel yang tidak penting. Jadi dalam ini langsung saja kita hapus dan kita ulang prediksinya lagi. Kita hapus dulu. Kita delete. Ini juga kita delete. Dan kita kembali lagi ke analis, lalu kita klik yang neural network, kemudian multi-layer. Kemudian bagian variabel ini kita pertahankan yang IQ, yang Gauge kita kembalikan, ketelitian kita kembalikan. Karena tadi yang IQ yang berpengaruh paling besar dalam performa, kemudian ada yang kedua ada pengalaman kerja, jadi yang lain harus dikembalikan. Sukses menyelesaikan soal matematika kembalikan, facilitator kembalikan, lalu klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini, bisa dilihat bagian multi-layer perceptronnya di sini untuk training 63%, kemudian untuk testing 37%, dan di bagian 15 ini masih 0 karena ini yang akan kita prediksi performanya. Kemudian bisa dilihat di bagian model summary atau bagian paling penting, di mana kita salah memprediksi bagian training hanya sebesar 31,7%. Kemudian kemungkinan kita salah memprediksi bagian testing hanya sebesar 21,6%. Artinya data ini cukup valid dalam memprediksi. Jika sudah, kita akan kembali ke halaman SPSS untuk melihat seberapa besar prediksi performa 15 calon karyawan baru. Bisa dilihat di sini bagian hasil prediksi karyawan nomor 114 dan karyawan baru nomor 115 menunjukkan prediksi performa yaitu sebesar 10. Artinya bahwa calon karyawan nomor 114 dan calon karyawan nomor 115 layak untuk direkrut karena hasilnya yang cukup baik yaitu 10. Mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan materi data Excel untuk pemenuhan nilai UAS dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.